Ya Tuhan, ketika hidupku disakiti, ajar aku untuk mengampuni, karena hidupku sendiri juga banyak kesalahan dan dosa yang telah aku perbuat. Ampuni dosa-dosaku, pulihkanlah aku, dan berilah aku kekuatan untuk bisa mengampuni, karena dalam hidupku seringkali aku disakiti, dikecewakan, diberlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitarku. Perbuatan-perbuatan mereka itu telah menghancurkan hidupku dalam kepahitan dan kesedihan. Sudah cukup itu semua bagiku ya Allah. Kini aku mau maju, aku mau berkembang, aku mau menjadi manusia baru berkat rahmat dan kasih-Mu. Aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku, orang-orang yang telah menyakiti aku, dengan kekuatan Allah Maha Tinggi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin Anda tahu pahlawan-pahlawan superhero. Misalnya Superman. Superman itu punya kekuatan apa? Dia kuat, ditembak nggak mempan, bisa terbang karena punya sayap, lalu juga dari matanya bisa keluar senjata yang bisa menghancurkan gunung batu sekalipun. Lalu juga ada Batman. Batman punya mobil yang super canggih, punya senjata yang super ajaib sehingga dia dengan mudah menaklukkan musuh-musuhnya. Lalu juga Spider-Man. Dari tangannya bisa keluar jaring laba-laba yang membuat dia bisa bergelantungan dari gedung ke gedung yang lain. Lalu juga ada Wonder Woman. Wonder Woman punya tali lasso yang kalau musuhnya ketangkep, keikat, bisa berbicara kejujuran. Dan ada aneka macam superhero yang lain. Semua superhero itu punya kekuatan super. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saya tanya Anda, iya Anda, apakah yang menjadi senjata super Anda yang Anda miliki? Coba dipikirin dalam 5 detik, apa yang menjadi kekuatan super Anda? 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada? Gak ketemu? Belum pernah sadar? Sayang sekali saudara-saudara, sebab ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita masing-masing kekuatan super. Kalau nggak percaya saya tunjukkan. Salah satu kekuatan super yang dimiliki oleh manusia adalah lidahnya. Dengan lidahnya, seseorang bisa mengucapkan doa-doa kepada Tuhan. Bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan lidahnya seseorang bisa menyemangati orang lain. Bisa memberi inspirasi, pengajaran, pendidikan, bahkan nasihat yang bisa merubah dunianya menjadi lebih baik. Orang yang sedang patah semangat, sendiri, merasa dikucilkan, merasa dibuang, hancur berantakan hidupnya, nggak ada masa depan lagi, bisa dipulihkan oleh lidah kita. Kalau kita memberikan semangat, inspirasi, doa, perhatian, kata-kata yang positif, sehingga mereka menemukan kembali kekuatan dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, lidah yang sama juga bisa mengeluarkan kata-kata yang negatif yang menghancurkan sampai sehabis-habisnya. Rumah tangga yang baik-baik karena fitnah jadi hancur berantakan, isinya berantem terus. Karir seseorang yang sudah dipupuk sekian tahun bisa langsung hancur berantakan hanya karena fitnah dan kata-kata jahat. Reputasi seseorang yang sudah baik bisa langsung hancur hanya karena fitnahan. Demikian juga dengan mental anak-anak, orang-orang di sekitar kita, suami, istri, orang tua, atau rekan kerja bisa hancur berantakan hanya karena kata-kata jahat yang menghancurkan yang keluar dari lidah kita. Ada satu masalah yang sangat pelik ketika kita menggunakan lidah kita. Hati-hati kalau ada rasa dendam dalam hati kita kepada seseorang. Apakah Anda menyadari kalau Anda membicarakan seseorang dan Anda tidak punya dendam, tidak punya amarah, tidak punya urusan dengan orang itu, biasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita aman-aman saja, bahkan sebuah pujian, hal-hal yang positif.
Tetapi misalnya, kalau kita tiba-tiba diajak ngomong sama teman kita, lalu kita berdua asik ngobrol, tiba-tiba membicarakan seseorang yang kita benci, yang kita tidak suka, yang kita punya dendam dengan dia. Silakan nilai sendiri kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Maka dari itu saudara-saudara, kekuatan super yang kita miliki jangan sampai teracuni oleh yang namanya dendam. Karena kalau dua hal ini sudah menyatu, bekerja sama, keluarlah senjata yang mematikan dan menghancurkan. Romo Yosef bisa-bisa aja, itu mah karangan Romo aja. Saya buktikan bahwa lagi-lagi dalam kitab suci, sejak ribuan tahun yang lalu, masalah-masalah itu sudah sangat membahayakan. Silakan Anda buka Sirak bab 28. Di situ secara terang-terangan kita diingatkan, kita dinasehati, hati-hati dengan kekuatan super yang kita miliki. Mari kita lihat. Sirak bab 28 ayat 1 mengatakan, "Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama mengindahkan segala dosanya." Ayat 2, "Ampunilah kesalahan kepada sesama orang. Niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa." Saudara-saudara, baru 2 ayat aja sudah memberikan kita sebuah informasi sangat penting. Kalau doa-doa kita mau dikabulkan oleh Tuhan, salah satu syaratnya adalah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan sampai doa-doa kita diracuni oleh dendam. Ayat 3 melanjutkan, "Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia?" Ayat ini memberikan kita sebuah informasi tambahan, yaitu kalau kita berdoa, mohon kesembuhan, mohon pemulihan dari Allah, jangan menyimpan amarah kepada sesama kita. Hati-hati dengan amarah dan dendam. Ayat 4 menambahkan, "Bolehkah ia berdoa karena dosa-dosanya, kalau tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Meskipun ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan memulihkan dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan." Saudara-saudara, itulah sebuah kunci dari rahasia hidup manusia. Jangan ada dendam, jangan ada amarah, jangan menumpuk-numpuk dosa dan kesalahan, dan perbanyaklah perbuatan baik. Ayat 8 mengatakan, "Jauhilah pertikaian, maka dosa kau kurangkan. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat, dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai." Ayat-ayat ini memberikan kita informasi bahwa yang namanya pertikaian, dendam, amarah hanya akan merusak kebahagiaan hidup manusia. Orang-orang berdosa tidak akan senang kalau sesamanya hidup bahagia, hidup damai, sejahtera. Saudara-saudaraku, percayalah, orang-orang berdosa sebetulnya tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Nah, mereka tidak mau tidak bahagia seorang diri. Maka mereka sangat mengharapkan orang-orang lain juga hidup tidak bahagia seperti mereka. Jadi, apakah Anda mau terpancing dalam jebakan mereka ini? Ayat 12 memberikan kita sebuah trik bagaimana menghadapi orang-orang jahat yang siap-siap menghancurkan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dikatakan begini, "Jika bunga api kau tiupi, maka bernyala-nyalalah ia. Sedangkan jika kau ludahi, niscaya ia akan padam. Namun kedua-duanya keluar dari mulutmu." Jadi di ayat 12 ini mulai dibahas bagaimana kekuatan dari mulut dan lidah kita. Dilanjutkan di ayat berikutnya. "Terkutuklah pemfitnah dan lidah bercabang. Sebab banyak orang yang hidup dengan tenteram telah dibinasakannya. Orang yang panjang lidah
sudah menceraikan istri yang berbudi dan hasil pekerjaannya dirampas olehnya. Ayat-ayat ini menunjukkan kekuatan yang bisa keluar dari lidah, bisa sangat menghancurkan, karena dari lidah orang bisa mengucapkan fitnah dan dusta yang mematikan. Lalu bagaimana Romo? Karena kita semua tahu yang namanya lidah ini tidak bertulang. Maka mudah sekali keseleo ketika kita ngomong, kita salah ngomong. Maksudnya kita ngomong A ditangkap B oleh orang lain sehingga bisa menyakitkan sesama kita. Ayat 22-26 memberikan kita sebuah petunjuk yang luar biasa bagaimana kita menjaga lidah kita. Di sana dikatakan begini, orang takwa tidak akan dikuasai olehnya dan tidak dihanguskan oleh nyala apinya. Jadi kalau orang bertakwa pada Tuhan tidak mudah tersulut oleh fitnah dan omongan-omongan jahat orang lain. Itu kuncinya. Ayat 24 dan 25 memberikan kepada kita sebuah nasihat yang indah yang dilukiskan dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan, awaslah, hendaklah kau pagari milikmu dengan onak dan menguncikan perak serta emasmu. Buatlah pula timbangan dan batu timbangan untuk perkataanmu dan pintu dan palang pintu bagi mulutmu. Jadi, seperti orang menjaga emas dan perak, harus dijaga dengan hati-hati, demikian juga dengan mulut kita. Seperti rumah yang harus dijaga oleh pintu, bahkan palang pintu, artinya dijaga berlapis-lapis, demikian juga dengan kita. Sebelum kita berkata-kata, pikir 2-3 kali, apakah kata-kata kita akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Lalu juga dengan indah dikatakan, buatlah timbangan dan batu timbangan, supaya kita juga bisa menimbang-nimbang perkataan kita. Kalau kita diomongin seperti ini oleh orang lain, apakah kita sakit hati juga? Kalau kita akan sakit hati dan marah, jangan perbuat itu untuk orang lain. Lalu ditutup dengan ayat 26 dikatakan, waspadalah, jangan sampai engkau tergelincir karena lidah. Kalau tidak, maka engkau akan jatuh binasa di depan yang mengadang. Saudara-saudara, itulah keindahan dari firman Tuhan. Semoga di masa pandemi ini kita diberi banyak waktu dan kesempatan untuk menilai diri kita sendiri. Salah satunya adalah bagaimana kata-kata, omongan yang sering kita ulang-ulang, yang sering kita sebut-sebut. Jangan sampai ada omongan-omongan kita yang menyakiti orang lain, membuat orang lain tidak bahagia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.